Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupus kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi hari ini kita akan mendapatkan insight baru ini tentang SDGs.
desa karena ada keindonesiaan. Ada keindonesiaan di dalam SDGs desa ini. Menarik ini, pilihan katanya ini, ada keindonesiaan di dalam SDGs desa. Ini kita mungkin akan mendapatkan gambaran dari Gus Ivan tentang SDGs desa itu adalah bagaimana SDGs global di Indonesia kan. Jadi bukan sekedar pembangunan berkelanjutan atau SDGs Indonesia, tapi SDGs desa itu ya SDGs yang kemudian diindonesiakan dengan ada tambahan goal ke-18, mungkin seperti itu. Tapi lebih jelasnya Gus Ivan yang akan menyampaikan langsung. Tapi sebelum ke Gus Ivan, saya perlu ada laporan ini Gus, menyangkut ada informasi menarik saya dikirim dari Kang Itong tentang ada bagaimana dari apresiasi atau penilaian dari Kementerian Kesekretariatan Negara, dari Kesekretariatan Wakil Presiden tentang review konvergensi penurunan stunting di desa. Yang menarik adalah ada pendayagunaan sumber daya yang diantaranya disebutkan adalah pendayagunaan potensi pada Kementerian Desa PDTT seperti Pusdatin. Nah, ini yang menarik. Jadi di situ jelas sekali disebutkan Pusdatin, TV Desa dan tim pendamping profesional. Jadi ini urusan stunting ternyata Pusdatin menjadi bagian yang dinilai mampu mendayagunakan potensi dari kementerian ini luar biasa. Terima kasih Kang Itong yang sudah nge-share informasinya. TV Desa juga ikut berbahagia karena disebut TV Desanya, kan cuma Pusdatin aja, nggak cuma Pusdatin dan TPP, tapi juga ada TV Desanya, jadi ikut bahagia. Terima kasih Kang Itong sudah menyampaikan kabar baik untuk membuat kita jadi lebih bersemangat lagi ke depan. Lanjut langsung ke Gus Ivan, silakan Gus. Siap, Gus Koco. Ya. Selamat ini. Iya nih, Sir. Tadi tengah malam dapat kabar dari Kang Itong itu. Siapa itu Kang Itong? Jadi karena kayaknya ikut forum tertentu, kemudian lihat itu langsung di screenshot, langsung dikirim ke saya. Oh iya. Oke, jadi itu itu aspek-aspek yang pagi hari ini mau kita diskusikan, karena supaya kembali lagi ke makna dari SDGs desa. Nanti seperti Gus Koco pernah sampaikan berkali-kali, yang pertama jangan dikira itu hanya pendataan, yang namanya SDGs desa itu ya pendataan, nggak seperti itu. Tapi penggunaannya, pemanfaatannya. Tapi juga bahwa SDGs desa itu tidak hanya yang kuantitatif, tapi harus juga di dalam pemanfaatannya menggunakan aspek-aspek kualitatif. Bahkan secara pasti isi dari SDGs desa itu ketika dijalankan itu berupa partisipasi dari berbagai pihak. Sama seperti Gus Koco, sebelum kita lanjutkan mau saya beritahu tambahan dulu Gus. Jadi kemarin sudah diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM pagi-pagi itu. Dan kemudian sudah tinggal
diurus oleh dua dirjen, Dirjen AHU dan Dirjen PEI di Kementerian Desa, dan sudah saling telepon-teleponan dan sudah saling berdialog, tertawa, saling kalau istilah sudah saling merespon dengan sangat cepat gitu. Jadi saya kira penting kita siap-siap begitu nanti Badan Hukum BUMDes itu langsung muncul di email masing-masing BUMDes kita gitu. Jadi dia akan langsung muncul di email masing-masing BUMDes kita, kemudian tinggal di download gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah OSS untuk izin ke Kementerian Investasi atau BKPM. Jadi ini tahap yang kemarin sudah dibicarakan, masih ada masih ada dua opsi, apakah mengambil data dari Kemenkumham ataukah data dari Kementerian Desa ataukah dua-duanya. Jadi karena pendaftaran itu dinilai harus biasanya itu dari pihak mendaftar satu-satu. Jadi termasuk BUMDes mendaftar satu-satu BUMDes ke BKPM. Tapi dengan sudah terregistrasinya semua identitas BUMDes termasuk verifikasi dari BUMDes di Kementerian Desa, maka ada opsi apakah mengambil data dari Kementerian Desa ataukah masih model yang lama yang mendaftar satu-satu. Dengan resiko mendaftar satu-satu seperti biasa mungkin menjadi tidak cepat dan tidak sebanyak ketika mendaftar otomatis dari Kementerian Desa. Tapi begitu juga pembicaraan mengenai bidang-bidang kegiatan yang tertentu perlu ada perizinan lebih lanjut, itu yang dibicarakan juga. Jadi begitu BUMDes mengisikan KBLI untuk kegiatan tertentu, itu maka akan ada izin lebih lanjut. Nah, itu hal-hal yang sebentar lagi akan diputuskan bersama. Tapi kalau untuk yang badan hukum sudah tinggal mungkin selangkah atau setengah langkah lagi nih, supaya bisa masuk. Kalau kemarin ada yang mendapatkan informasi, maka kemudian nanti ini satu langkah lagi. Kemudian nah berikutnya kita lihat kembali kepada bagaimana keindonesiaan ini perlu terbaca di dalam SDGs desa. Memang supaya tidak menjadi Calvinisme tentang keindonesiaan sebagai bagian dari Calvinisme, tapi bagian dari menunjukkan ada aspek khas lokal ya, atau penggunaan berbagai sumber daya lokal, itu termasuk budaya dan lembaga lokal untuk bisa menguatkan SDGs desa. Seperti yang disampaikan oleh Gus Koco, sebetulnya sangat jelas, yaitu SDGs desa ke-18. Nah, kenapa ini menjadi terasa penting dan menarik? Justru karena ada dialog antara Indonesia dengan pihak-pihak di luar Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir ini, di samping tahun lalu, itu ada beberapa minggu terakhir ini, ternyata di akhir tahun ini banyak yang sedang menyusun pertama peta jalan dan rencana aksi SDGs, dan kemudian kita diskusikan bagaimana desa akan turut berperan di dalamnya di minggu-minggu ini seperti itu, termasuk kemarin ada 2 dari pemerintah daerah dan 1 dari lembaga donor yang menggali informasi tentang SDGs desa dan kemudian bagaimana itu bisa berguna untuk terutama mengukur ya SDGs di level nasional. Tapi yang menarik adalah ketika ada dialog dengan pihak di luar Indonesia itu terasa sekali
istilah Gus Koso tadi, penghargaan untuk pelokalan SDGs pada level desa. Dan pelokalan itu tidak hanya pada aspek apa namanya itu, kalau kita sering sebut sehari-hari sebagai jargonnya, sebetulnya itu sebagai rumusan diksi tujuan dalam SDGs desa. Icon yang itu memang sudah disadari dari tahun lalu ketika UNDP Indonesia kan tahun lalu apresiasi, sehingga Gus Halim menyampaikan di dalam forum SDGs Indonesia tentang hal ini, tentang konsep ini. Nah, tahun ini itu ternyata tambahan apresiasi adalah bahwa ternyata ini bisa dijalankan secara partisipatoris. Jadi dijalankan secara partisipatoris, yaitu bagaimana warga desa bersemangat. Ada pertanyaan kemarin, misalnya, apa hambatannya? Apakah pendanaan jadi hambatan? Nah, justru pendanaan tidak jadi hambatan karena ini partisipatoris dan desa menggunakan dana desa ya, untuk hal ini. Yang jadi hambatan itu kemarin disampaikan ada aspek teknis, kemudian yang berikutnya adalah hambatan terutama ya ketika di tahun lalu, di awal tahun ini ya, itu tidak bisa yakin apakah bisa mengumpulkan data yang sekarang kita sebut dari berbagai pihak itu menyampaikan datanya tidak diperkirakan, terutama pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Jadi yang dirasakan oleh pihak-pihak luar sejauh mereka menyampaikan ya di dalam dialog itu, ternyata tidak hanya soal ide, gagasan, kemudian menjelaskan sampai ke level desa, ikonnya, kemudian susunan diksinya, tapi sudah sampai pada bahwa ini ternyata bisa terwujud untuk aspek pendataan sampai nanti sebentar lagi perencanaan. Tahun depan mereka akan melihat lagi, ingin melihat lagi, memonitor lagi apakah dengan cara-cara partisipatif yang berada di luar koridor dari SDG selama ini, karena SDG selama ini begitu partisipatif itu yang dilihat adalah swasta dan LSM, NGO. Ya. Jadi belum terbayang bahwa partisipatif itu adalah desa. Kemudian berikutnya yang disebut dengan pelokalan, seringkali yang muncul di level internasional itu Halo Gus. Sinyal nih kayaknya. Pelokalan itu merujuk pada bagaimana dan oleh NGO. Ketika melihat pelokalan itu sorry Gus. Ya. Ya. Biasa itu di dekat istana memang harus aneh internetnya biar nggak aneh-aneh ke istana Bogor. Jadi apa namanya? Jadi memang dilihatnya bahwa ada kebijakan yang kemudian memastikan kebijakan yang efektif ketika dijalankan 1,6 juta relawan dan sebagainya. Jadi itu dilihat satu hal yang agak apa namanya mencengangkan gitu ya kalau menurut bahasa kemarin siang itu, bahwa hal-hal seperti itu bisa berjalan gitu. Dan kemudian dengan konsep ya, dengan sudut pandang, dengan cara melihat
nanti akan berjalan tahun depan, nah itu yang akan dilihat lagi. Apakah kemudian tahun depan kenaikannya akan tinggi. Kita ketahui sampai pagi ini secara nasional itu SDGs Desa Indonesia 2021 itu baru sampai peringkat 48,03. Itu karena memang migrasi masih dijalankan sedikit demi sedikit, belum sepenuhnya ada migrasi. Kalau kita lihat di situ nanti ke depan kita yakin itu akan naik lebih pesat, bisa sampai kalau melihat posisi-posisi desa-desa di Jawa, Bali, Sumatera itu sampai 60-an, kemungkinan nanti juga akan naik sampai ke taraf itu karena jumlah desa di Jawa, Sumatera, Bali itu sekitar 40% dari jumlah desa di Indonesia. Nah, satu hal yang kemudian disampaikan oleh berbagai pihak luar kemarin itu adalah bahwa perlu untuk meneruskan istilah mereka, perlu untuk sustainable prestasi yang sudah ada pada saat ini. Jadi yaitu kata-kata yang mereka pilih sendiri. Jadi ini dianggap sebagai satu prestasi dan itu perlu dibuat sustainable. Dan kalau melihat wilayahnya itu masuk ke dalam wilayah pelokalan SDGs, maka selama ini yang namanya pelokalan itu sustainabilitasnya justru ketika aspek lokalnya itu terpelihara. Dalam hal ini adalah karena ini pelokalannya untuk bangsa Indonesia, maka aspek keindonesiaan itu adalah aspek yang sangat penting. Aspek yang sangat penting di dalam pelokalan SDGs menjadi SDGs desa. Jadi ini aspek yang dianggap penting untuk hal itu. Dan kemudian apa itu yang dimaksud dengan pelokalan ini? Ini kalau kita lihat kondisi pada pagi hari ini, sebetulnya ini wilayah yang dimana rekan-rekan pasti sangat paham gitu. Tapi perlu kita seperti biasa, perlu kita susun menjadi sangat rinci dan detail sehingga nanti akan berguna untuk desa-desa di Indonesia. Ini posisi pada hari ini ya, saat ini kalau kita lihat di dalam pelokalan ini untuk bagian SDGs ke-18 ini memang ada aspek-aspek hal-hal yang mungkin cocok sebagai bagian dari keindonesiaan kita. Yang pertama ini, apakah berbasis ajaran agama, tentu saja agama yang inklusif ya, karena di sini kegiatan tolong menolong. Kemudian bagaimana berbagai tokoh agama yang inklusif itu turut berpartisipasi tentu saja nama lain dari inklusivitas gitu. Kemudian ada budaya yang dilestarikan. Nah, yang perlu kita cermati seperti biasa kemarin itu adalah tidak hanya aspek-aspek lingkungan yang sangat rendah, ya, tapi juga aspek budaya. Jadi ini tantangan ketika ingin menunjukkan keindonesiaan di dalam SDGs desa. Secara konseptual keindonesiaan itu langsung disebut di dalam SDGs desa ke-18. Sudah pasti seperti itu. Sudah pasti keindonesiaan muncul dalam lambang-lambang atau ikon-ikonnya. Sudah pasti keindonesiaan muncul dalam rumusan goal atau tujuan-tujuan di dalam SDGs desa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu keindonesiaan yang tadi aspek pelokalan yang dalam studi-studi global itu penting untuk melihat pelokalannya itu budaya, kemudian lembaga, ya, aspek-aspek sustainability itu, maka kita lihat dalam hal sustainability justru itu aspek yang saat ini posisinya belum maksimal, ya, belum maksimal. Aspek lingkungan di sini SDGs desa 12, 13, 14, 15 ini
tergolong yang rendah ya, lebih rendah daripada yang lain. Kemudian aspek untuk ke-18, aspek keindonesiaan dan kedesaan, desaisme ini, yang ke-18 ini disebut bahwa di sini posisinya itu juga bukan posisi yang tangguh ya. 18.9 di situ itu terlihat budaya yang dilestarikan dan lembaga adat yang aktif ini 11,8% dari sasaran sampai aktif semua, sampai dilestarikan semua, yaitu 100%. Jadi ini sustainability Indonesia, termasuk kita tahu bagian penting dari keindonesiaan yang dan saat ini ya, paling tidak saat ini sulit terbantahkan itu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana setiap kali upaya untuk menyadari kehidupan di others gitu. Tapi karena mentur ya, menjadi beberapa tahun yang lalu kita sebut sebagai Halo Gus. Sepertinya kita ada masalah dengan koneksi. Halo Gus Iwan. Supaya awareness itu luntur. Yang menarik dari kekitaan itu yang Khalis Majid menyampaikan bahwa bahasa nasional ada di situ. Secara dalam dialog itu keindonesiaan terbangun. Ini sebetulnya saya ulangi lagi hal-hal yang wilayah-wilayah Gus Koco ini sebetulnya, kemudian teman-teman sekalian yang memang berbasis pengetahuan dan praktek-praktek keindonesiaan di lapangan. Tapi memang ini hal yang hari-hari ini itu sangat terasa di paling tidak di Kementerian Desa, di mana banyak pihak ingin menggunakan bersama-sama inklusivitas di dalam SDGs desa itu. Jadi model-model keindonesiaan yang seperti apa yang bisa muncul di dalamnya. Yang kembali lagi tadi, meskipun di sini ada aspek kuantitatif, tapi aspek-aspek kualitatifnya tetap perlu dijaga. Terutama kalau dalam metodologi kadang-kadang disebut awalnya kuantitatif, kemudian kualitatif, dan kemudian tahap berikutnya karena sesuai dengan evolusi lahirnya metode adalah tahap dianggap ya, berikutnya adalah tahap partisipatoris seperti itu. Nah, SDG desa sudah pasti langsung mengambil tahap partisipatoris itu, sehingga kemudian memungkinkan partisipasi itu, inklusivitas itu, kekitaan itu membuat, kalau istilah Ben Anderson itu itu menjadi semakin kuat harusnya gitu ya. Jadi partisipasi untuk ikut bersama menuju kekitaan tadi ya. Jadi untuk menghilangkan otherness itu, maka itu menjadi penting di situ untuk mewujudkan kekitaan. Jadi strategi itu pertama inklusivitas, karena itu yang memang
menghilangkan otherness. Jadi inklusivitas itu menjadi penting, dan di situ pasti dijalankan dengan yang utama. Dengan menyadari bahwa metode-metode partisipatoris itu sifatnya kemudian bisa muncul aspek relativisme. Itu apa namanya, godaannya seperti itu, karena yang perlu ternyata konsensusnya itu bersumber dari yang tidak tepat yang sekarang muncul, misalnya contohnya negara dari tatanan di wilayah negara-negara sekitarnya, kita kenal misalnya Brexit seperti itu bagian dari informasi yang tidak pas, sehingga kemudian ketika dikumpulkan senegara itu hasilnya juga tidak pas. Nah, salah satu cara untuk menghindari distorsi informasi tadi, relativisme itu bagian dari kualitatif, dan seperti biasa untuk bisa mengurangi efek-efek yang kurang ya dari kualitatif itu, maka perlu ada kuantitatif, dan itu kuantitatif kita lihat dalam SDGs desa adalah berbagai pengukurannya. Jadi pengukuran itu dalam SDGs desa berkaitan dengan keindonesiaan, ada partisipasi, tapi sekaligus juga ada pengukuran kuantitatif yang seperti tadi. Itu strategi yang mungkin untuk ditempuh sebagai beberapa jawaban ini, Gus Koco, kerabat desa sekalian, ketika kita keindonesiaan ya, di dalam SDGs desa. Apakah ini ke depan semakin penting? Jadi ketika sudah diterapkan, baik datanya diterapkan, baik kebijakan level nasional, peraturan menteri desa, level daerah, entah itu surat keputusan bupati atau peraturan bupati, level desa, peraturan kepala desa, dan peraturan desa yang akan disusun itu ke depan dan kemudian implementasinya, maka memang aspek keindonesiaan ini kemudian akan semakin penting. Tadi disebutkan bahwa peluangnya dua, yang satu menuju ya tidak terlalu mendalam ya, sangat dangkal begitu. SDGs desa disampaikan oleh Gus Salim, juga ada muncul counter narasi mengapa menggunakan aspek global ke dalam keindonesiaan. Jadi sementara pihak dari luar negeri memandangnya justru ini aspek pelokalan ya, atau aspek pengindonesiaan dari global SDGs seperti itu. Jadi berbagai tindakan dan kegiatan serta pemikiran ke depan yang kalau kita lihat dalam pola pemikiran yang baru-baru ini ya, yang terakhir-terakhir ini memang konsepnya adalah satu jenis keindonesiaan atau kewargaan yang sifatnya dinamis. Yang kalau kita lihat, yang penting di antara kita menggali secara kreatif apa saja yang bisa ditunjukkan, apa saja yang bisa didayagunakan dari SDGs desa untuk tadi tetap mempertahankan aspek keindonesiaan yang dinamis seperti itu. Gitu, Gus Koco. Jadi ini oleh-oleh ketika dalam sebulan terakhir ini beberapa kali mewakili Gus Salim untuk bagian-bagian SDGs desa dan kemiskinan
yang bisa disusun dari SDGs, kemudian apa namanya dalam hal mewakili itu kemudian berdialog dengan berbagai pihak, baik itu dari pemerintah di daerah, kemudian dari NGO, kemudian dari swasta, serta yang terakhir ini dari berbagai donor yang punya perhatian ke dalam SDG desa, termasuk akademisi-akademisi yang sudah mulai berdialog minggu-minggu desa, mencari, selama ini disebut localizing, tapi mungkin dalam hal kita localizingnya itu ya keindonesiaan di dalam SDGs, dan ternyata itu aspek yang saat ini ya paling tidak disadari kalau SDG desa, termasuk tentu saja di dalam implementornya yaitu kepala desa, perangkat desa, dan kita semua tenaga pendamping profesional itu dinas PMD itu bisa memahami ya. Dan kemudian memahaminya kalau dalam versi sekarang ini memahami yang sifatnya narasi, bukan pointer-pointer. Kalau di masa lalu ada butir-butir atau pointer, kalau sekarang model pemahamannya lebih bersifat narasi. Kalau dalam musik itu gitu, tapi agak bebas seperti musik jazz, tapi punya apa namanya chord-chord yang suatu waktu selalu ketemu lagi. Jadi narasi itu seperti itu, tidak sepenuhnya kewajiban-kewajiban begitu Gus Koco. Ini wilayah di mana Gus Koco dan teman pasti tergelitik ini persoalan ini. Gitu Gus. Ya, ini menarik menurut saya bagian di mana kemudian kita bicara tentang lontaran SDGs desa itu kan sempat menjadi apa ya, menjadi banyak tanda tanya, ngapain juga pakai SDGs, dikasih kata desa. Dan ada yang menarik juga adalah ada nilai kebanggaan untuk menggunakan SDGs tidak pakai desa. Artinya ya SDGs aja. Jadi kalau perlu ya SDGs internasional gitu kan. Artinya upload atau kebanggaan bahwa labeling internasional itu masih ada di beberapa pihak. Nah, beberapa akademisi saya pernah ketemu juga, ada juga yang kemudian ya setengahnya, kalau saya bisa katakan ya mungkin nadanya agak sumbang lah ya, memandang SDGs desa. Cuma saya lebih melihatnya begini, Mas. Pernah satu waktu perbedaan antara yang sering saya selalu katakan itu perbedaan antara pelopor sama pengekor gitu kan. Kalau bahasanya Pak Jokowi kemarin di salah satu acara yang saya ikuti, pembukaan acara organisasi, Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus jadi trendsetter bukan follower kan gitu. Jadi kalau mau memajukan Indonesia seperti Amerika kemudian mengikuti peta jalannya Amerika, ya kita pasti akan tertinggal. Kita harus kemudian melakukan lompatan dan seterusnya. Ini menarik menurut saya. Saya lebih melihat sebagai pelopor dan pengekor. Membuat SDGs desa ini menjadi menarik, memang mungkin lebih kayak teori dulu itu mengatakan bahwa kalau pelopor itu meyakini kemudian baru melihat. Tapi kalau pengekor itu melihat dulu baru yakin kan gitu. Nah, yang menarik adalah di
SDGs desa, kenapa saya selalu sampaikan beda antara data SDGs desa dengan SDGs desa. Lebih pada ya bagaimana kemudian data itu bisa kemudian mau banyak bercerita. Nah, ketika banyak bercerita, orang merasa dapat manfaat, ya akhirnya akan mengikuti, kan kira-kira seperti itu, Gus. Roadmap-nya SDGs desa sendiri seperti apa, Gus, untuk konteks ini ya? Karena kalau bicara keindonesiaan kan, karakteristiknya orang Indonesia kan juga salah satunya itu adalah ya lihat dulu ada buktinya baru kemudian mau ikut gitu kan. Walaupun kadang-kadang banyak juga yang ketipu karena bukti-buktinya juga bukti-bukti nggak real kemudian terpancing kan gitu. Nah, menurut Gus Ivan ini peta jalannya SDGs desa meyakinkan manfaat yang kemarin juga sudah disampaikan dan seterusnya akan seperti apa ini, Gus? Supaya keindonesiaannya itu apa semakin Iya, saya kira ini wadah dialog kita pagi ini Gus Koco. Seandainya ada yang absen biar ikut bicara ini. Karena apa namanya? Ini wilayah yang ternyata sama seperti tadi ya, TV desa ya. TV desa diapresiasi dalam bentuk bahan presentasi seperti itu biasanya itu apresiasi yang lebih jujur dan lebih mendalam daripada kalau ada lomba-lomba kemudian di situ muncul pemenang kalau di kita gitu ya, di Indonesia gitu. Tapi kalau itu tiba-tiba muncul dalam satu apa namanya itu PowerPoint itu kan berarti dirasakan beneran sehingga akhirnya muncul di situ. Nah, ini juga sama ini bahwa yang kita lakukan ke depan sebetulnya apa namanya strategi partisipatif itu memang khasnya itu kegunaan. Jadi kemarin dari BPS ini ada penulis produktif dari BPS ini Mas Udin Sucaini misalnya gitu, itu menyampaikan ada kritik dari lembaga lain menyampaikan di desa itu terlalu banyak aplikasi. Arahnya tentu saja aplikasi SDGs desa. Tapi kemudian ini Mas Udin menyampaikan bahwa warga desa akan memilih mana yang paling bermanfaat bagi desanya. Banyak kuesioner, banyak minta pendataan, tapi desa akan memilih mana yang paling bermanfaat. Itu memang karakter dari pendekatan partisipatoris itu. Makanya tadi Gus Halim itu dari awal menyampaikan tidak ada target untuk dipakai yang lain. Target dari Kementerian Desa itu dipakai oleh pemerintah desa. Jadi target utamanya itu. Kalau ada target, kalau ada dipakai untuk pihak lain, sebetulnya itu satu anugerah yang anugerah itu hanya bisa muncul kalau dianggap berguna oleh desa. Jadi memang dari awal niatannya seperti itu. Tapi kemudian ketika kemarin muncul bahwa ini justru sampai bisa menunjukkan keindonesiaan, tidak hanya desa-desa tapi kemudian itu dari seluruh desa ya. Makanya itu penting untuk membuat narasi dan pemaknaan seperti yang tepat seperti ini, Gus Koco. Contohnya, apakah kita bisa memaknai tidak ada yang bisa menerangi Indonesia itu obor besar di Jakarta, ya. Yang artinya menggali data, misalnya contohnya menggali data langsung dari Jakarta, tetapi Indonesia itu terang dengan adanya lilin-lilin kecil dari seluruh desa di Indonesia. Yang artinya adalah ketika data-data dari desa-desa di Indonesia itu ternyata terkompilasi, saat ini itu 98 juta ya, data warga, 32 juta data keluarga. Ketika muncul dari masing-masing desa itu, kemudian
menerangi Indonesia. Dalam arti menerangi pembangunan Indonesia, jalannya mau kemana, arahnya mau kemana. Rekomendasi pembangunan Indonesia ke depan mau kemana. Sebetulnya kan basis dari rekomendasi pembangunan desa pada hari ini, pada saat ini, itu praktis berbasis SDGs desa dari masing-masing desa. Artinya sebetulnya desa-desa secara ketika masing-masing semuanya mengumpulkan itu pada hakikatnya juga sedang memberikan rekomendasi bagaimana membangun desa secara nasional. Nah, hal-hal seperti ini, Gus Koco, kreativitas seperti ini yang memang penting. Contohnya tadi yang Gus Koco sampaikan soal pengikut dan promotor, pengekor dan yang ada di depan gitu ya. Itu yang saat ini narasi atau diksi seperti itu yang muncul di dalam tidak diskusi kami ya, dengan salah satu pertanyaan dialog dengan kami maupun dengan Gus Salim itu bersedia ya untuk secara sukarela, makanya namanya relawan, untuk secara sukarela melakukan hal seperti ini. Gitu Gus Koco. Jadi ke depan tidak ada cara lain kecuali memanfaatkan, dan model partisipatoris itu memang sangat dinamis ya, berkembang gitu. Jadi kalau menggunakan seperti warung ini, setiap kebutuhan kemarin juga didiskusikan dengan Gus Salim. Setiap kali ada pertanyaan, jawab dengan SDGs desa. Jadi itu semakin mendewasakan baik konsep, data, analisis, implementasi dari SDGs desa. Jadi apakah kalau ada masalah, apakah kalau ada kebutuhan bisa dijawab oleh SDGs desa, bisa dijawab oleh desa melalui SDGs desa, seperti itu apa tidak? Itu yang berkembang, Gus. Makanya kalau ada permintaan dari berbagai pihak itu berusaha dipenuhi, karena sambil mengecek sejauh mana batas-batas kemampuan dari konsep, data, implementasi dari SDGs desa. Semacam itu, Gus Koco. Jadi ini disadari ini satu langkah awal untuk lebih lebih merumuskan mengenai keindonesiaan di dalam SDGs desa. Jadi begitu, Gus. Jadi kami mendokumentasikan perjalanan yang tadi Gus Koco sampaikan, bagaimana yang mempertanyakan pada tahun lalu, yang mempertanyakan menjelang pendataan pada Februari dan Maret tahun ini gitu, dan kemudian mendokumentasikan bagaimana responnya pada hari ini ya. Jadi ada semuanya itu kita rekam, karena itu bagian penting bagaimana satu ide ya, kemudian bisa ya semacam begitu, Gus Koco, atau gimana menurut jenengan, Gus? Oke, kita juga perlu mendengar ini bagaimana keindonesiaan SDGs desa dari leadernya SDGs Indonesia ini. Ada Bang Sabana ini yang salah satu leader SDGs Indonesia, kemudian mengikuti juga SDGs desa. Sebenarnya keindonesiaannya di mana? Kalau cuma amati tiru plek atau amati tiru modifikasi, kalau kata Lurah Wahyudi kemarin, itu yang paling gampang. Tapi bagaimana kemudian tidak sekedar mengamati, tidak sekedar meniru, tetapi bagaimana memberikan satu terobosan-terobosan atau menjawab permasalahan dan seterusnya. Silakan Pak Sabana,
sebagai leader, salah satu leader Indonesia ini untuk SDGs tanpa desa ya, SDGs Indonesia. Mungkin SDGs internasional saya nggak tahu apa ikut di acara SDGs internasional atau masih SDGs Indonesia. Silakan komen respon apa tentang SDGs desa ini harus dibumikan kayak apa? Karena kalau saya sih melihat ada tahapan dibunyikan, ini sudah dibunyikan, di mana-mana sudah bunyi. Nah lanjutannya dibumikan, jadi nggak cuma suaranya aja, tapi apa implementasinya. Jadi bunyi-bunyian sudah, bagaimana membumikan. Silakan, Bang Sabara. Terima kasih Pak De. Selamat pagi Pak Kapus Datin. Ini menarik ya, memperbincangkan ke Indonesia dalam SDGs desa. Kami sebenarnya baru mengikuti itu pada ketika Pak Kapus Datin itu gencar di bulan Februari Maret mengawal apa yang dinamakan dengan SDGs desa, pelokalan dari SDGs nasional dan internasional, gitu kan. Nah, ketika kita mengikuti itu tanpa literasi, tanpa referensi, tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi teman-teman TPP, gitu kan. Nah, kami berupaya bersama-sama bagaimana menambah literasi itu, menambah pengetahuan itu dengan mengikuti berbagai kursus, kan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus Datin sendiri, bahwa tugas kita itu kan meningkatkan kapasitas mandiri dan komunitas pembelajaran. Oleh karena itu menjadi penting hari ini kita semua teman-teman TPP meningkatkan kapasitas terutama terkait dengan SDGs. Nah, relasinya SDGs desa dengan SDGs nasional ini yang kemudian menjadi penting juga apa yang sudah dilakukan diinisiasi oleh Kementerian Desa, terutama yang dikawal oleh Pak Kapus Datin ini, Pak De. Tantangan terbesarnya adalah memang masih di supradesa, gitu ya. Jangankan desa, supradesa sendiri pun masih belum mengenal, belum aware gitu ya terkait dengan SDGs. Bagaimana akan mengintegrasikan SDGs dengan SDGs desa. Nah, disinilah peran penting yang menurut kami pemahaman kita semua TPP untuk bisa mengawal implementasi SDGs desa itu. Apa yang disampaikan oleh Pak De bahasanya membumikan, ya kita harus kawal dengan baik, kita harus fasilitasi dengan baik agar apa yang diinginkan oleh Kementerian Desa, apa yang diinginkan oleh desa itu sendiri dalam konteks pembangunan desa benar-benar sesuai dengan data, berbasis data pembangunannya. Nah, ini yang menjadi fokus kita dan relasinya antara SDGs dan SDGs desa. Mungkin itu tambahannya Pak Kapus Datin. Tantangan di TPP-nya nggak ada ya. Berarti TPP menyadari penuh bahwa ini perlu belajar ya. Atau jangan-jangan yang belajar cuma ya muka-muka itu aja, gitu. Yang lain juga nggak care juga, malah merasa bahwa ini kebanyakan yang harus diisi, kemudian nggak tertarik dan seterusnya. Karena pengen juga sekali-sekali kita tes ini teman-teman TPP ini paham nggak apa 18 itu apa saja, kemudian dari 18 jadi 222 itu apa aja, itu boleh juga sekali-sekali kita coba. 30.000 TPP termasuk yang di pusat dilakukan pengetesan, ya kan, siapa yang bisa menjawab dengan benar dalam waktu 10 menit paling bagus. Nah, siapa yang paling buruk termasuk yang dari mungkin ternyata ada yang dari TPP pusat atau provinsi karena nilainya buruk, ya perlu dipublikasi juga bahwa ternyata mereka tidak paham dengan SDGs desa. Gimana ini Mas Sabara? Yakin semua punya ketertarikan atau sebenarnya ada juga yang nggak aware gitu? Ya, kami sebenarnya justru tertantang dengan Pak Kapus Datin ini, Pak De, mencoba mengikuti percepatannya Pak Kapus ini. Karena kalau tidak kami iringi, tentu informasi ini hanya sebatas informasi, tidak bisa kami cerna, tidak bisa kami laksanakan. Nah, tinggal lagi sejauh mana memang tantangannya bagi TPP sendiri di seluruh Indonesia, Pak De, di seluruh Indonesia. Ketertarikan, karena ini sudah diatur di Permendes 19, diatur di Kepmendes 40, lalu ini menjadi isu internasional dan nasional, dan bahkan seluruh aspek pembangunan itu sudah berbasis SDGs.
kok ya masih kita berdiam diri gitu kan, tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan kapasitas. Kalau kami sih berpikirnya seperti itu. Kalau kita tidak meningkatkan kapasitas, ada dan banyak, tapi banyak juga yang kemudian selalu ibarat gelasnya baru setengah terisi, seperti Pak Ade sampaikan dan Pak Kapusdati ingatkan juga, kita selalu ingin terus belajar, haus dengan segala ilmu, haus dengan segala informasi. Nah, ini yang menjadi penting juga, Pak Ade. Oke, kayaknya untuk lebih menguatkan pemahaman tentang SDGs desa dan seterusnya, saya jadi ingat dulu zaman SMA dulu itu kalau bicara tentang pemahaman Pancasila itu salah satu yang membuat asik itu adalah cerdas cermat P4 sama simulasi ya. Jadi kayak ada mainan kayak ular tangga gitu. Jadi ini kemudian langsung memberikan mengambil kartu, memberikan penjelasan sikap ini sesuai dengan apa dan seterusnya. Dan ini kayaknya bagian-bagian gimmick yang perlu dikerjakan juga ini Gus Ivan, untuk kemudian sekaligus kita memberikan memberikan dorongan lah, memberikan dorongan untuk teman-teman ini, ayo belajar tentang SDGs desa gitu. Jadi karena naif kalau kemudian salah satu kepala desa tanya ke saya tentang SDGs desa, saya bilang tanya pendamping, kan ada pendamping desa di situ. Iya, saya tanya pendampingnya nggak apa, mudah baca di Google aja, kan konyol kan. Artinya kalau sampai ada yang seperti itu kan artinya komitmen sebagai seorang pendamping itu kan sama kayak Wak Ipang di rumah punya pendamping gitu kan. Kemudian lagi acara kemudian pengen ngopi terus langsung, mah kopi dong. Bikin sendiri, ya percuma, ada pendamping juga kan. Nih, karena kalau ada kurang belanja kan, Pak minta uangnya kan. Jadi sebenarnya kan harus pendamping dengan yang didamping ini kan harus komunikasinya enak, kemudian saling melengkapi dan seterusnya. Kira-kira itulah ilustrasi sederhananya. Gus Ivan, gimana ini Gus? Saya melihat ini memang hal yang oke lah, keren untuk kemudian SDGs desa, ya itulah SDGs-nya Indonesia. Kalau saya malah berpikirnya seperti itu, artinya ya lokalitasnya Indonesia itu ada di tambahan goal yang ke-18 tentang bagaimana kelembagaan, bagaimana budaya dan seterusnya yang tidak disentuh secara detail di goals yang lain, kira-kira seperti itu. Nah ini sejauh mana roadmap-nya untuk kemudian ya setidaknya sebelum ngajarin anak-anak tetangga kan anak kita sendiri juga harus menguasai kan gitu. Khawatirnya Gus Ivan memberikan pelatihan ke teman-teman kementerian lain atau pendamping pertanian atau pendamping apa, ternyata pendamping desanya pas dilombakan duduk bareng kalah, malah anak sendiri kan malu juga nih. Gimana Gus? Ya, saya kira benar itu Gus Koco. Ya. Sebetulnya kita jadinya belajar juga sebetulnya, terutama mempelajari bagaimana satu ide berkembang jadi kebijakan, berkembang jadi pendataan, dan kita yakin sebentar lagi berkembang jadi implementasi ini. Jadi pengen tahu segera juga ini tahun depan, akhir tahun ketika kita sarapan desa mungkin yang ke 450 nanti episodenya itu akan terlihat hasil-hasilnya, sudah bisa kita diskusikan hasil-hasilnya gitu. Jadi dulu masih ingat mencoba merumuskan roadmap untuk SDGs desa. Itu
kita diskusikan waktu itu paparan dari Bu Agnes di kementerian ya, didiskusikan. Dan saat itu arahan dari Gus Halim gambaran besar, tapi kita mulai meniti sedikit demi sedikit gitu. Jadi gambaran besarnya waktu itu Bu Agnes menyampaikan misalnya ada dimulai dari sosialisasi ya. Kemudian kalau sebelum ada sosialisasi di YouTube itu sudah banyak sekali konten-konten tentang SDGs desa waktu itu, sehingga kemudian di kementerian itu kita diskusikan, oh kalau seperti itu modelnya berarti ini sudah tidak sendiri idenya, sudah banyak yang lain. Jadi berbagai konten yang kreatif yang dilakukan oleh perangkat desa, kepala desa, ada akademisi, kemudian tenaga pendamping profesional di YouTube itu bagian yang sejak saat itu kami koleksi gitu, karena memang itu satu dari sisi keilmuan ya, itu satu gerakan pengetahuan. Kalau dulu knowledge management system itu KMI itu seakan-akan semuanya tertata. Sekarang modelnya itu lebih longgar lagi, dan karena lebih longgar justru partisipasi dari banyak semakin berjalan. Jadi kedepannya ini Gus Koco, roadmap-nya itu dari situ kemudian arahnya itu selalu pasti mengajak lebih partisipatif, karena ternyata itu yang posisinya selama 2 tahun terakhir ini, tahun lalu dan tahun ini, ternyata itu yang paling menentukan ya untuk perkembangan SDGs desa. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Ya. Mengikuti almarhum Arif Budiman ya. Jadi jangan sampai SDGs desa itu kalau istilah Gus Halim dengan miliknya Kapus Jatin, beliau sampaikan seperti itu. Jadi itu biarin saja, kemudian bukan milik-milik kita, jadi biar jadi milik yang lain gitu. Begitu sih Gus Koco arahannya. Jadi nanti ke depan kita akan menuju begitu. Oke, terima kasih Gus Ivan. Tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Saya nggak ada closing statement di acara ini karena sudah ada obrolan-obrolan tadi yang kita perlu diskusikan. Tapi yang jelas bagaimana membunyikan SDGs desa sudah cukup terdengar di beberapa pihak. Tinggal bagaimana tugas kita untuk membumikan, berarti perlu agen-agen untuk bisa memahami. Jangan sampai yang nanti akan mencoba untuk memberikan edukasi, memberikan pendampingan dan seterusnya, ternyata dia tidak cukup paham, atau ketika sudah digembor-gemborkan oleh bapaknya bahwa SDGs desa, kemudian ketika beberapa bertanya kepada anak-anaknya, kemudian pada anak-anaknya menteri, ternyata di lapangan ada juga yang responnya kurang positif, atau kemudian memberikan kesan bahwa anaknya nggak ngikuti apa yang diomongin sama bapaknya. Ini perlu jadi materi evaluasi juga. Kalau memang anaknya anak durhaka, ya dikasih ke pengumuman koran bahwa sudah bukan lagi anak saya, kan gitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi ada tradisi, mungkin dulu saya sering baca koran itu di salah satu kolom, iklan kolom itu kan suka sering ya bukan sering, tapi pernah saya baca bahwa nama siapa bahwa mulai hari ini sudah bukan anak saya lagi, bla bla. Artinya itu bagian yang kemudian mempertegas bahwa ketika memang sudah tidak dalam satu mazhab, nggak bisa diandalkan oleh orang tua, ya lebih baik kehilangan anak, kan gitu. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih luar biasa Gus Ivan. Respon dari teman-teman lembaga kementerian lain juga sudah
mulai terlihat bahwa ini SDGs desa, ini manfaatnya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, ulupis kuntur baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy dari desa untuk Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News.
Unduh aplikasinya segera.